Pemirsa, saat ini kondisi baby Tiara sangat kritis sekali. Misalnya Tiara saat ini tidak bisa tertolong, maka orang yang paling bertanggung jawab atas masalah dan hilangnya nyawa Tiara adalah si Renata. Wah, Renata. Ini orang yang satu ini kada kapok-kapoknya. Udah jelas dia yang bikin masalah, nyalain Arsy. Abu Gosok, gue piting juga gue lama-lama Renata. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita sekaligus sinopsis dari trailer drama series AMKA di episode yang ke-122. Cerita ini akan kita mulai dari Raja dan Arsy. Pada saat ini para pemirsa, Arsy ini udah menjadi bully-buliannya dari si Hanum ya, cerobong kereta api yang saat ini sudah semakin tidak terkontrol emosinya ketika melihat baby Tiara ini kondisinya sangat kritis sekali. Awalnya mereka semua tidak mengetahui apa yang menyebabkan kondisi baby Tiara ini bisa semakin parah. Jangankan Pak Irwandi atau si Hanum cerobong kereta api ini, Arsy dan Mbak Titin yang pada saat itu sebetulnya mengasuh dari baby Tiara pun juga tidak mengetahui apa penyebab baby Tiara ini kondisinya semakin kritis. Nah, pada saat itu kan si Arsy ini kan memang udah jelas banget diusir sama si Hanum cerobong kereta api ini. Akhirnya dia pulang tuh. Kembali lagi teman-teman, insting Arsy ini kayak bisa dibilang tuh melebihi paranormal yang kemarin itu dilabrak marah-marah. Siapa? Si Ono. Iya, instingnya lebih tajam gitu si Arsy nih guys ketimbang peramal itu. Jadi Arsy tuh ngerasa bahwa selama di taman itu kan semuanya fine, baik-baik aja. Makanya ketika diantarin sama Pak Jamal, dia ini kan langsung meminta Pak Jamal untuk menghantarkan beliau ke tempat taman di mana pada saat itu dia mengasuh baby Tiara ini teman-teman. Dan betul saja ketika sampai di taman tersebut ternyata memang mereka menemukan ada ular kobra. Wow. Mana ular kobranya beracun lagi. Aduh, ya ngeri banget sih ya. Dan kita semua juga tahu bahwa ular kobra yang beracun itu yang naro ini kan anak buahnya dari si Renata ya. Tetapi si gobloknya ya, orang suruhan dari Renata ini naronya ini asal naro aja guys. Mau duitnya doang gitu, kerjanya kagak becus nih pesuruhnya Renata nih guys ya. Aduh ya, ujung-ujungnya sekarang kena imbasnya siapa coba? Ya udah baby Tiara. Kan goblok ya. Kurang ajar emang tuh, maunya duitnya doang gitu. Laporin ke KPK aja tuh, penjahat korupsi namanya nih guys. Anak ada penjahat korupsi. Penjahat ya, mau korupsi mau enggak ya tetap aja penjahat. Setelah dia mengetahui bahwa memang di taman ini memang ada sesuatu yang nggak beres, yaitu ada ular kobra yang sangat beracun, dia pun langsung kembali ke rumahnya Pak Irwandi untuk meng-cross-check baby Tiara. Dan betul sekali para pemirsa, ketika di cross-check ternyata baby Tiara ini sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Mulutnya keluar busa dan hampir ya mungkin bisa dibilang hampir out lah ya kan. Niat Arsy ini baik banget sebetulnya. Dia pengen ngebawa Tiara apapun kondisinya langsung dibawa ke rumah sakit. Tetapi si Hanum cerobong kereta api ini langsung nyerocos aja kagak berdiri. Bawanya tuh pengen nampol, bila perlu gua karungin ya orang. Kirim ke pulau udah lemparin biar dia makan sama ikan hiu yang siripnya banyak banget tuh. Gue pikir kemarin yang dipatok itu adalah Mbak Titin, ternyata adalah baby Tiara. Dan ya sudahlah, namanya juga analisa ya guys, kadang salah kadang benar. Maafin aja ya guys ya. Kurang ngopi ya guys, harap maklum. Dan setelah sampai di rumah sakit langsung tuh ditangani sama pihak rumah sakit. Dan betul sekali pada saat itu baby Tiara divonis keracunan oleh bisa ular, yang dimana pada saat itu tergigit sih sebetulnya. Walaupun memang kita tidak diperlihatkan proses dimana baby Tiara ini digigit sama ular kobra tersebut. Mungkin karena ada beberapa sensor kali ya, jadi nggak diliatin di sinetronnya gitu guys ya. Dan singkat cerita, pada saat ini baby Tiara kondisinya sangat kritis. Yang menjadi problemnya lagi nih guys ya, Arsy pada saat ini ngerasa bersalah. Kenapa? Seandainya pada saat ini baby Tiara nyawanya hilang, orang yang paling disalahkan oleh pihak keluarga itu nggak ada lagi kalau bukan Arsy guys. Pak Irwandi itu sosok mertua yang dari dulu tuh suka ngebela banget. Nggak pernah tuh kalau ada apa-apa Arsy disalahin kayak gini langsung dibela. Siapapun yang menyudutkan Arsy biasanya tuh Pak Irwandi tuh ngebela. Tetapi pada saat ini karena memang kondisinya seperti seolah-olah bahwa ini penyebabnya adalah Arsy para pemirsa. Dan pada saat itu para pemirsa, Arsy ini kayaknya inisiatif mau ngasih tahu ke si
Renata. Tujuannya sudah jelas banget, Arsy ingin mengabari Renata. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Renata ini kan ya tantenya lah gitu ya, tantenya dari baby si Tiara ini. Jadi kalau misalnya bating-bating nih, kalau misalnya nyawa Tiara ini nggak terselamatkan, dia pun tidak mau disalahkan oleh si Renata ini, guys. Dan singkat cerita, pada saat itu setelah dia diantarkan oleh suaminya, dia ketemulah sama si Renata. Tuh, ketika dikasih tahu sama si Arsy bahwa kondisi baby Tiara ini lagi kritis, si Renata ini kaget. Dia sempat pingsan. Sebetulnya kan itu pertanda bahwa memang permasalahan besarnya disebabkan oleh dirinya. Cuman karena pada saat itu dia mencoba untuk berakting gitu ya, supaya nggak ketahuan sama si Arsy sama si Raja. Jadi dia ini pura-pura pingsan, pura-pura shock gitu. Ya udah, semakin jadi tuh ngompor-ngomporin, malah marah-marahin Arsy habis-habisan, nuduh Arsy yang enggak, ngocehin Arsy yang enggak, fitnah segala macam, tek-tek bengek. Sampai pada saat itu dia sempat mengancam dan mau melakukan perlakuan kasar terhadap si Arsy, Para Pemirsa. Dan jujur pada saat itu gue emosi banget. Kenapa? Karena udah jelas banget kalau misalnya ini terjadi, nyawa Tiara hilang pada saat ini juga, meninggal lah kata kasarnya, guys ya. Orang yang paling bertanggung jawab sebetulnya adalah Renata, tetapi secara pasak mata Arsy akan menjadi orang yang pertama disalahkan oleh keluarga Raja dan juga si Renata. Tetapi sabar ya guys. Kenapa? Karena pada saat ini Raja ini curiga, guys. Kenapa kok taman ini tiba-tiba ada ular kobra yang sangat berbisa dan sangat berbahaya sekali bisa berkeliaran di taman tersebut. Padahal di hari-hari biasanya nih taman ini aman-aman aja gitu. Nggak pernah ada yang namanya binatang buas seperti ular kobra yang masuk kategori ini adalah binatang yang sangat berbahaya. Berkali-kali Raja sering bermain di situ bersama Tiara. Pokoknya tuh nggak pernah ada kejadian seperti itu. Ya karena kan di situ ada penjaganya, ada pengurus tamannya. Nggak biasanya ada ular yang sangat berbahaya ini. Akhirnya pada saat itu Raja mencoba menyelidiki sebuah permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh istrinya Arsy pada saat itu, yang bermula dari taman. Dan akhirnya para pemirsa, Raja mengetahui bahwa ada orang yang sengaja menaruh ular di taman tersebut yang bertujuan ingin mencelakai Arsy dan juga baby Tiara. Nah, ini. Tetapi pada saat itu para pemirsa, Raja sengaja tidak membuat sebuah tindakan yang arogan. Karena pada saat ini hal yang paling terpenting adalah keselamatan nyawa dari baby Tiara. Dia pengen ngajak isinya untuk berdoa agar baby Tiara ini bisa selamat dari masa-masa kritis. Dan alhamdulillahnya para pemirsa, di saat momen-momen yang paling menegangkan, dua hal ini bakal terjadi yang akan dialami baby Tiara. Yang pertama, Tiara selamat dari masa-masa kritis. Pak Irwandi dan juga keluarga yang lain ikut senang. Salah satunya adalah Arsy. Dan kemungkinan yang kedua, saat ini Tiara nyawanya bisa hilang. Oke guys, ini adalah alur cerita sekaligus sinopsis dari trailer drama series Ampa di episode 122. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau misalnya analisa dan sinopsis ini tidak terlalu tepat, karena kita hanya mencoba untuk menganalisa dari trailer yang sudah kita tonton. Untuk full videonya kalian bisa tonton di RCTI. Terima kasih banyak. Saya Nuri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.